Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Akan selundupkan narkoba ke Kabupaten Yahukimo, seorang pria diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika. Penganiaya pemuda di Mimika hingga tewas, akhirnya diringkus polisi. Polda Papua tilang 8.359 pengendara selama razia 2 pekan. Panitia ujian masuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Papua Selatan berharap semua peserta ujian yang jumlahnya mencapai 11.000 orang lebih agar tidak mudah mempercayai informasi di media sosial terkait hasil ujian masuk pegawai negeri sipil. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pemprov Papua Selatan, Albert Rapami, memastikan peserta sebaiknya menunggu hasil resmi yang akan dikirim Badan Kepegawaian Nasional ke setiap akun peserta. Seluruh pengumuman yang disampaikan akan disampaikan ke akun masing-masing oleh BKN. Dan informasi resmi dapat dilihat pada ruang publik dari BKPSDM Provinsi Papua Selatan, baik melalui Facebook dan maupun Instagram, akan disampaikan secara resmi oleh BKPSDM. Saat ini di media sosial beredar hasil tes ujian masuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Sementara ujian masuk pegawai negeri sipil baru akan berakhir pada tanggal 23 November mendatang. Ada 11.000 peserta yang mendaftar menjadi PNS di Pemprov Papua Selatan. Tahun ini Pemprov Papua Selatan akan menerima 1.000 PNS baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mencatat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa dikenal dengan nama KRIS di Papua sampai dengan September 2024 mencapai 10,3 juta transaksi. Ini pertanda masyarakat di bumi Cendrawasih perlahan mulai beralih dan semakin terbiasa bertransaksi non-tunai. Menurut pantauan Bank Indonesia Provinsi Papua, penggunaan KRIS masih terbatas di wilayah perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika. Jumlah nominal transaksi mencapai 1,76 triliun rupiah dan tersebar di lebih dari 200 merchant KRIS. Jadi Papua ini termasuk provinsi yang pertumbuhan KRIS-nya itu cukup tinggi, cukup pesat. Hal ini mencerminkan bahwa akseptasi masyarakat Papua terhadap pembayaran digital dalam hal ini KRIS itu sangat baik. Kalau kita lihat angkanya per September 2024, perkembangan transaksi menggunakan KRIS, jumlah transaksi mencapai 10,3 juta transaksi. Kemudian nominal transaksi mencapai 1,76 triliun. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi jumlah merchant KRIS, yang terdaftar itu ada 206.000 merchant. Kemudian pengguna baru KRIS selama 2024 sebanyak 9.731 pengguna. Harapan kita baik dari sisi transaksi maupun pengguna baru di Papua ini semakin banyak, sehingga pembayaran dengan digital yang lebih efisien dan tentunya aman bisa semakin digunakan oleh masyarakat Papua secara luas. KRIS merupakan metode pembayaran yang dikembangkan industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ketika Bapak Ibu menggunakan KRIS. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyebut realisasi pendapatan asli daerah atau PAD 2024
telah mencapai 80,49% per Oktober 2024 atau sebesar 215 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan pemerintah optimis target PAD dapat dicapai dalam 2 bulan terakhir. Untuk penyerapan anggaran sampai dari sisi keuangan ya, sampai dengan tanggal 23 Oktober itu PAD kita sudah mencapai penyerapannya sudah 80,49%. Ya, kami targetkan di akhir tahun ini bisa semua 100%. Kami berharap PAD mungkin bisa over target ya. PAD-nya? Kalau PAD 267 miliar, 215 miliar. Pemkot Jayapura saat ini tengah mengoptimalkan potensi perhotelan dan restoran, pajak bumi bangunan, serta pajak penerangan jalan yang masih menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Jayapura. Seluruh wajib pajak diimbau taat membayar pajak, sebab uang yang disetor ke pemerintah akan kembali lagi demi kepentingan pembangunan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.